Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika, NIM A11211103. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik klausa dengan tema pengertian, ciri, dan penggolongannya. Klausa merupakan bentuk konstruksi sintaksis yang bersifat predikatif dan berpotensi menjadi klausa terletak dalam otak, dan ketika klausa ini sudah keluar, dia akan menjadi kalimat klausa berada dalam pikiran seseorang. Formulanya, kalimat itu ada dalam klausa. Kemudian ada juga ciri-ciri klausa. Yang pertama, salah satu unsur pembentukannya berfungsi sebagai predikat, dan kedua, klausa umumnya berstruktur S atau P dan dapat disertai fungsi sintaksis lainnya. Ketiga, sentral dari fungsi-fungsinya, sintaksis serta menghubungkannya. Keempat, berpotensi menjadikan kalimat dapat mengungkapkan ide, pikiran, informasi yang utuh dan lengkap, tetap terkadang tidak memiliki tanda baca dan senyapa akhir. Keenam, klausa dapat mengajari fungsi-fungsi dalam struktur kalimat. Adapun pengelolaan klausa berdasarkan distribusi, berdasarkan kelengkapan unsur inti, berdasarkan struktur internalnya, dan ada A berdasarkan distribusinya. Klausa terbagi menjadi dua, yaitu klausa bebas, telah mampu berdiri sendiri sebagai calon kalimat sempurna, dan yang kedua, klausa terikat, tidak mampu berdiri sendiri sebagai calon kalimat sempurna. Selanjutnya B, berdasarkan kelengkapan unsur inti. Yang pertama, klausa lengkap umumnya terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua, klausa tidak lengkap, tidak memilih unsur S, hanya memiliki unsur predikat. C, berdasarkan struktur internalnya. Pertama, klausa berstruktur SP, dan kedua, klausa berstruktur terbalik inversi. Dan D, berdasarkan ada tidaknya unsur negasi pada predikatnya. Pertama, klausa positif tidak memiliki kata negasi atau pengingkaran, dan kedua, klausa negatif memiliki kata negasi atau pengingkaran seperti tidak, tak, tiada, bukan, jangan, dan lain-lain. Kategori kata atau frasa yang dapat menduduki fungsi predikat pada klausa. Yang pertama, verba, kedua, nomina, ketiga, numeralia, keempat, preposisional. Yang pertama, verba. Ciri-ciri verba: bisa dinegasikan, bisa diikuti objek, bisa diikuti preposisi, bisa diberi pewadas depan seperti sedang, masih, akan, dan lain-lain. Dapat digolongkan verbatif, interansif, dan lain-lain. Nomina bisa dinegasikan dengan kata bukan, bisa diawali kata seorang, sebuah, seekor, dan lain-lain. Bisa mengisi fungsi SPOK. Numeralia berupa bilangan, bisa diikuti kata pengolangan seperti orang, ekor, batang, butir, dan lain-lain. Bisa diikuti kata penggolongan dan nomina, bisa diawali kata hanya. Dan yang jenis kalimat berdasarkan jumlah frasa, struktur gramatikal. Kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat nomina adalah kalimat yang predikat yang berupa kata, benda, contoh, saya siswa kelas 6. Dan kedua, kalimat verba adalah kalimat yang predikatnya berupa kata, kerja, contohnya adik bernyanyi. Selanjutnya, jenis kalimat majemuk. Kalimat majemuk setara adalah kalimat terbentuk terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Poin pertama, kalimat majemuk. Pemulihan dua atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan dengan kata atau kalimat. Dan kedua, kalimat majemuk sejajar yang dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian untuk menandakan suatu kejadian yang berurutan. Poin selanjutnya, kalimat majemuk penguatan dua atau lebih kalimat tunggal dihubungkan dengan kata bahkan. Dan poin selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara terdiri atas satu suku kalimat dan satu suku kalimat bebas.
Kedua kalimat tersebut memiliki pola hubungan yang tidak sederajat. Ada beberapa penanda hubungan konjungsi yang dipergunakan oleh kalimat majemuk, yaitu yang pertama waktu, ketika, sejak. Yang kedua sebab, karena, oleh, karena itu, sebab, oleh, karena itu. Dan ketiga akibat, hingga, sehingga, maka. Keempat syarat, jika, asalkan, apabila. Dan kelima perlawanan, meskipun, walaupun. Dan keenam pengendalian, andai kata, seandainya. Dan poin selanjutnya kalimat majemuk, campuran terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat atau sebaliknya. Yang kedua, kalimat majemuk terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik koordinasi maupun subordinasi. Dan jenis kalimat berdasarkan pola subjeknya. Poin pertama, kalimat positif. Kalimat positif adalah salah satu kalimat pernyataan yang memberikan informasi yang dianggap benar bagi sang penulis. Biasanya kalimat positif menunjukkan sesuatu atau yang tidak dinegasikan, sehingga kata kerja yang bisa digunakan adalah kata kerja yang menerangkan. Dan kalimat negatif adalah salah satu bentuk pernyataan dalam arti bahwa kalimat memberikan informasi yang dianggap benar. Adapun jenis kalimat yaitu berdasarkan pengolahannya. Poin pertama, kalimat langsung adalah kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui permasalahan dan tanpa mengubah yang diutarakan. Dan poin kedua, kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Dan adapun jenis kalimat berdasarkan gaya penyajiannya. Poin pertama, kalimat berklimaks. Jika kalimat itu disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut dengan poin pertama kalimat yang berimbang. Jika kalimat itu disusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran, gaya penyajian kalimat itu disebut berimbang karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang bersimetris. Larangan adalah kalimat yang melarang seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan. Contohnya kalimat melarang antara lain, janganlah kamu menyakiti mereka, jangan membuang sampah sembarangan. Dan poin selanjutnya, kalimat inversi adalah kalimat yang berpola urutan predikat atau mendahului subjek. Poin selanjutnya, kalimat versi adalah kalimat yang sesuai dengan susunan dasar pola kalimat SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Dan kalimat berdasarkan fungsinya. Kalimat berita merupakan kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Jenis-jenis kalimat yaitu yang pertama kalimat berita positif, yang kedua kalimat berita negatif, ketiga kalimat langsung, keempat kalimat tidak langsung. Kalimat tanya tersebut dialah bertanya, bermohon, dan perintah. Kalimat yang ditentukan lebih banyak digunakan untuk menanyakan orang. Dan poin selanjutnya, kalimat seru adalah kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan. Karena rasa kagum berhubungan dengan sifat, maka kalimat seru dibentuk dari kalimat statif. Dan selanjutnya kalimat perintah adalah kalimat yang tujuannya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Dan selanjutnya kalimat larangan adalah kalimat yang melarang seseorang untuk melakukan sesuatu pada tindakan tersebut.
kalimat berdasarkan unsurnya, yaitu adapun kalimat lengkap merupakan kalimat yang minimal terdiri atas sebuah subjek dan sebuah predikat. Dan selanjutnya kalimat tidak lengkap biasanya tidak memiliki struktur kalimat yang sempurna, misalnya hanya menggunakan salah satu dari predikat. Dan yang pertama itu ada hubungan antara klausa. Hubungan antara klausa yang koordinatif menunjukkan hubungan yang setara kata. Penghubung yang digunakan hanya mengkoordinasi klausa yang setara. Hubungan koordinatif menghasilkan klausa yang sama kedudukannya, tidak menunjukkan karena klausa yang lain. Hubungan antara klausa yang koordinatif dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama hubungan adiktif atau jumlah, yang kedua hubungan adversatif atau pertentangan, yang ketiga hubungan alternatif atau pilihan, dan yang kedua hubungan subordinasi, menggabungkan dua klausa atau lebih sehingga terbukti kalimat majemuk yang salah satunya klausanya menjadi bagian dari klausa yang lain. Jadi klausa dalam kalimat majemuk yang disusun dengan cara subordinasi itu tidak mempunyai kedudukan yang setara. Hubungan antara klausa subordinatif ditunjukkan oleh jenis kata penghubung yang digunakannya. Dan pertama itu hubungan akibat, dan yang kedua hubungan tujuan, dan ketiga hubungan syarat, hubungan waktu, hubungan cara, hubungan kenyataan, hubungan alat, hubungan perbandingan, hubungan hasil, dan hubungan atributif, hubungan andalan, hubungan optatif. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.